Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merasa bersyukur sekali Ustaz Samsi akhirnya bisa bersujud di Al-Hikmah ini. Siang ini saya datang bersama dengan istri dan anak-anak. Ini istri saya Ferry di depan. Ada anak kami Mikail, mana Mikail tadi di depan? Oh, di belakang sana Mikail. Oh, Mikail, Ismail malah pada ngaji di situ ya. Mereka ketemu masjid ini setelah perjalanan panjang ini baru akhirnya ketemu masjid di sini. Jadi meneruskan disampaikan Ustaz Samsi tadi. Saya ini dengan Ustaz Samsi sudah panjang ketika kami masih berada di Amerika. Saya sering istilahkan di Pengasingan waktu itu Samsi. Kami di Pengasingan. Saya di Washington, sebenarnya di Maryland ya, tepatnya di University of Maryland College Park. Setelah itu saya meneruskan di Illinois. Dan kami sering hadir di banyak acara-acara yang kita bertemu bersama-sama. Tapi yang tidak kalah penting, kalau saya aktif di masjid di Illinois, kalau di masjid sering ada persoalan-persoalan khilafiyah, saya teleponnya sama Ustaz Samsi. Karena masjid kami itu masjid yang bervariasi. Jadi mazhabnya banyak sekali di masjid kami itu. Dan seringkali mengelola masjid dengan berbagai mazhab itu punya tantangan tersendiri. Betul nggak Bapak Ibu? Di sini Indonesia semua tuh yang kami kelola dengan berbagai macam. Jadi saya sering telepon beliau, tanya bagaimana mengelola ini, bagaimana itu. Jadi konsultasi saya ini sama Ustadz Samsi sampai akhirnya pulang ke Indonesia dan terus kita berinteraksi, berkomunikasi, dan alhamdulillah perjuangan kita sama-sama kemarin. Mudah-mudahan jauhnya badan kita dari Indonesia tidak berarti jauh hati kita dari Indonesia. Insya Allah selalu dekat. Nah, seperti dibilang tadi, kami datang itu untuk wisuda. Memang Ustaz Samsi saya ini terus terang belum tahu waktu pemberangkat itu bisa berapa lama di Amerika. Jadi tahu bisa datang wisuda, tapi sesudah wisuda bisa bertahan di sini berapa lama itu belum tahu. Memang prinsipnya lebih baik mendadak jadi daripada mendadak batal. Kalau mendadak datang itu nggak apa-apa, tapi kalau mendadak batal itu enak. Jadi sesudah fix betul baru. Nah, selesai wisuda, saya ke Illinois dulu, ke tempat alma mater. Saya sudah berkabar, Ustaz Samsi, insya Allah tanggal 9 saya sudah sampai di New York. Lalu ke Maryland, di sana juga saya ketemu dengan imam. Saya dulu ketika masih kuliah pengurus imam juga. Imam itu Indonesian Muslim Association in America ya, yang di Washington. Lalu kemudian ke New York. Nah, perjalanan ini di waktu di mana Indonesia sedang banyak tantangan. Betul ya, Pak? Sedang banyak tantangan. Iya. Dan kondisinya memang makin hari nampaknya belum ada perbaikan. Bagi yang memegang dolar mungkin jadi lebih banyak kiriman ke Indonesianya ini. Betul nggak tuh? Lawang di sini terima gaji dolar ya kan? Jadi purchasing power-nya meningkat tuh. Tapi bagi yang di Indonesia ini tantangannya tersendiri. Walaupun kalau dibandingkan dengan 97, 98, bisa dibilang selama 1 tahun terakhir ini dana pihak ketiga yang dikonversi ke dolar di dalam negeri banyak sekali. Jadi banyak sekali di Indonesia yang sudah memindah rupiah ke dolar. Jadi walaupun kita dan dunia usaha lain dengan 97, 98. 97, 98 itu tidak banyak yang menggunakan instrumen hedging. Hari ini hampir semua sudah melakukan pengamanan. Jadi bukan semua, tapi banyak sudah melakukan. Jadi sebenarnya di dalam konteks ini pelaku-pelaku ekonomi banyak sudah mengantisipasi. Tapi tetap saja tidak ada yang mengantisipasi ada persoalan Hormuz, bukan? Memang Amerika ini agak berubah sekarang ini. Presiden Amerika yang baru ini berubah nggak di sini? Sangat ya, sangat berubah. Tantangannya menjadi lebih besar. Tapi di sisi lain, ini periode seluruh dunia punya tantangan yang serupa. Demokrasi memberikan kesempatan kepada elektorat untuk menentukan arah, dan muncul pandangan-pandangan ekstrim yang dulunya tidak punya tempat, sekarang memiliki ruang.
Rasialisme itu dulu sudah dianggap nilai yang apak. Kalau ada pandangan bahwa kulit berwarna lebih rendah daripada kulit putih, maka itu sudah dipandang sebagai pandangan yang outdated. Betul nggak? Tidak akan ada media, akademia yang akan memberikan ruang bagi pandangan yang seperti itu. Dianggap pandangan primitif. Ternyata hari ini, pandangan itu punya tempat. Dan pandangan itu ternyata ada pendukungnya. Dan itu bisa menjadi sebuah pandangan yang menguat. Jadi kami melihat hari-hari ini, bukan hari-hari ini saja, tapi tahun-tahun ini adalah periode persimpangan jalan bagi perjalanan bukan hanya 1-2 negara, tapi seluruh dunia di dalam melihat nilai-nilai dasar kemanusiaan modern. Sesuatu yang selama 70 tahun terakhir ini kita tidak merasakan itu sebagai persoalan. Di akhir Perang Dunia Kedua, pada waktu itu ide tentang rasialisme dan lain-lain tergusur. Tapi sekarang itu muncul lagi. Jadi bukan hanya kita di Indonesia yang sedang mengalami tantangan demokrasi, saya rasa di Amerika juga sekarang sedang mengalami tantangan terhadap nilai demokrasi. Nah, ini ujian. Insya Allah mereka-mereka yang menjaga kewarasan akan menang dalam perjuangan ini. Nah, saya dalam kesempatan ini ingin juga banyak mendengar teman-teman yang berjuang jauh dari tanah air. Berada jauh dari Indonesia sesungguhnya sebuah kesempatan yang unik. Saya pernah menjadi seperti teman-teman juga Bapak Ibu semua di sini. Setelah saya selesai kuliah di Illinois, saya sempat bekerja, baru kemudian pulang. Dan kita merasakan berada jauh dari Indonesia tidak pernah diartikan sebagai menurun kecintaannya. Bahkan saya sering sampaikan pada anak-anak yang sedang belajar, kalau mau tahu Indonesia lengkap, maka jangan hanya berada di dalam, tapi lihat dari luar. Bangunan Masjid Al-Hikmah ini tidak bisa kita ketahui kecuali kita pergi keluar. Begitu keluar dari masjid ini, baru kita tahu bentuk bangunan ini. Kalau tidak bisa keluar, dengarkan orang yang mengabarkan dari luar tentang bentuk masjid ini, sehingga kita tahu bentuknya. Indonesia juga begitu. Ketika kita dari luar, kita punya potret yang lengkap dalam dan luar. Perspektif itu diperlukan sekali. Nah, bagi yang berada di luar Indonesia, membawa nama Indonesia 24 jam. Ketika Ustadz Samsi Ali mengumandangkan azan sesudah peristiwa 25 tahun yang lalu, saya masih di DeKalb. Saya bangga sekali. Kita semua bangga sekali. Ketika ditanya siapa, disebutnya seorang imam dari Indonesia, bukan disebut seorang imam dari New York. Betul nggak? Betul, imam dari Indonesia. Kita semua menjadi pembawa nama Indonesia 24 jam. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bisa menjaga nama baik Indonesia dimanapun kita berada. Yang harus kita hindari itu mentalitas orang yang meninggalkan tanah air dengan menjelekkan tanah airnya. Saya pernah bekerja sebagai, bukan bekerja sebagai penugasan di kampus ketika di Maryland, melakukan survei, survei by phone tentang pandangan sebuah tentang negara-negara. Itu salah satu SOP bagi kami yang menelpon. Ketika menelpon, tanya nomor 1, apakah dia berasal atau punya keluarga dari negara itu? Apakah dia imigran dari negara itu? Kalau iya, pertanyaan tidak usah diteruskan, cari responden lain. Kenapa? Karena misalnya nih, menelpon seseorang mau bertanya tentang Vietnam. Ternyata dia adalah imigran atau keturunan imigran Vietnam. Maka kecenderungannya dia mengatakan yang buruk tentang negeri asalnya untuk menjustifikasi kenapa tidak berada di negeri itu lagi. Kita pergi dari Indonesia, berada di tempat ini karena kita melihat kesempatan di sini. Dan jelaskan itu sebagai kesempatan. Tanpa perlu menambah dengan Indonesia itu buruk, karena itu saya tinggalkan Indonesia. Cukup sampai kepada di sini ada kesempatan saya berkarya, di sini ada kesempatan bawa nama Indonesia.
Tidak perlu ditambah dengan alam bawah sadar kita, yang pada ilmuwan sosiologi itu mengatakan itu kecenderungannya. Insya Allah kita yang di sini termasuk tidak. Kenapa? Orang Indonesia ini kalau sudah di luar Indonesia pun guyup, dekat. WA grupnya aja masih tentang Indonesia. Betul nggak nih? Facebooknya Indonesia, Instagramnya Indonesia. Iya, bahasanya Jawa. Yang dari Jawa tuh mas. Jadi bahasa masih kita. Jadi saya rasa itu harus kita jaga, kita pertahankan. Bagaimana dengan Indonesia ke depan? Bapak Ibu sekalian, yang perjuangan kita di Indonesia itu perjuangan untuk menjaga agar kesetaraan kesempatan, kesejahteraan merata itu terjadi. Dan kami mengkhawatirkan selama beberapa waktu terakhir ini konsentrasinya bukan itu. Konsentrasinya bukan itu. Jawa dan pulau-pulau di luar Jawa, gap kualitas pembangunan manusia, Human Development Index, gapnya itu kalau pakai poin, selisihnya 5 poin antara di Jawa dengan luar Jawa. Tapi 5 poin itu kalau mau diraih perlu waktunya 10 tahun. Jadi saya sering bilang jangan bandingkan Human Development Index pakai poin, tapi pakai berapa lama itu bisa dicapai. 5 poin itu, 5 poin itu dicapainya dalam waktu 10 tahun. Jadi gapnya adalah 10 tahun. New York maju, kota-kota besar Amerika maju, tapi gap kualitas manusianya antara di sini dan di Ithaka misalnya, insya Allah nggak sampai 10 tahun. Ini PR terbesar kita. Ketidaksetaraan di mana-mana. Hanya bisa dibereskan pakai tangan negara. Tidak bisa membereskan ketimpangan pakai tangan swasta, tidak bisa. Harus pakai tangan negara. Karena itulah penting kita untuk membangun merata. Jangan hanya membangun satu kota di Kalimantan, nggak akan cukup. Satu kota Kalimantan tidak cukup. Yang harus dibangun waktu itu kami merencanakan upgrade 40 kota di Indonesia. Dan 40 kotanya di mana? Terutama kota-kota yang menjadi hub logistik, hub pergerakan orang, supaya multiplier efeknya besar. Umumnya coastal area. Ada satu lagi, Indonesia ini kepulauan. Dan banyak ilmuwan sosial kita, ilmuwan ekonomi kita, belajarnya di negara kontinental. Amerika ini kontinental. Sehingga mindset di dalam perencanaan pembangunan itu perencanaan kontinental. Kontinental itu beda dengan archipelago. Beda sekali cara penanganannya. Kami kemarin mengistilahkan, kami tidak berencana sekedar mengembangkan agriculture. Kita berencana mengembangkan yang disebut sebagai agromaritim. Kenapa? Karena sebenarnya yang harus dikembangkan itu dua-duanya, bukan hanya tanah tapi juga laut. Nah, Indonesia mindset itu kurang. Nah, saya ingin lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, sebagai pembuka di sini, demokrasi kita pun sedang mengalami tantangan nih. Mungkin Bapak Ibu mengikuti lebih dekat daripada kami, paling nggak selama 10 hari terakhir ini, Bapak Ibu mungkin mengikuti lebih jauh. Jika 3 hal makin hari makin hilang: 1, tiada oposisi; 2, tiada kebebasan berbicara; 3, tiada pembagian kewenangan yang setara antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, maka demokrasi kita akan turun. 3 itu indikatornya. Ada satu program yang sering banyak masalah, namanya MBG. Ini contohnya. Tapi belum ada dengar pendapat khusus di DPR soal itu. Ada banyak problem di dalam eksekusi pembangunan, tapi DPR kita praktis anteng diam. Inilah yang kami sebut, kalau disebut demokrasi, 3 tadi, salah satunya adalah eksekutif, legislatif, yudikatif berfungsi. Tapi bila terjadi eksekutifisasi legislatif, eksekutifisasi yudikatif, maka demokrasi mengalami penurunan. Karena kemudian bisa seperti Kongres, rasanya rasa kementerian.
Kebayang nggak kalau Kongres Amerika rasa kementerian? Bermasalah, bukan? Ini PR yang harus kita hadapi sama-sama. Nah, di sisi lain, kalau saya ditanya, jangka panjang apa agenda kita? Kualitas manusia, kesehatan pendidikan. Dalam jangka menengah, apa yang paling mendasar ketika membereskan persoalan hukum? Karena hukum itulah yang membuat kita bisa bertahan sebagai masyarakat modern. Dan kalau ditanya persoalan yang paling dekat harus dibereskan apa? Menghadirkan transparansi dalam seluruh proses pemerintahan. Karena transparansi proses pemerintahan itu akan berujung kepada good governance. Transparansi akan berujung pada good governance. Tanpa transparansi, jadi jangka paling pendek transparansi, jangka menengah law and order, jangka panjang ada kualitas manusia. Itu PR-PR yang kita hadapi. Nah, Bapak sekalian, kita bisa ngobrol lebih leluasa kalau nanti kita berdialog. Tapi ini sebagai pemantik dari obrolan kita sore hari ini. Jadi Pak Anies, kita yang ada di luar negeri ini terus-menerus mengikuti perkembangan di negara kita tercinta Indonesia. Kita tahu bahwa dunia kita memang tidak baik-baik saja, dan Indonesia sebagai negara besar hampir dalam segala hal, secara penduduk, demokrasi ketiga, kemudian negara muslim terbesar, luas, sangat luar biasa. Kita sebenarnya mengharapkan bahwa Indonesia memainkan peranan signifikan di dalam usaha untuk menawarkan solusi bagi permasalahan-permasalahan yang ada di dunia kita sekarang. Tapi justru kami cukup bingung melihat dengan kebingungan yang ada di Indonesia dalam hal kebijakan luar negeri. Keterlibatan Indonesia di BOP misalnya, yang bagi kami di Amerika Serikat tahu betul apa BOP itu dari orang-orang dalam. Saya mengatakan orang-orang dalam karena saya banyak berdialog dengan orang Yahudi. Jadi tahu betul apa rahasia BOP itu. Kemudian terjadi perang Iran, Amerika, dan Israel ini. Indonesia juga yang tadinya banyak kita dengarkan ingin ikut menjadi mediator, akhirnya nggak tahu kemana. Jadi sebenarnya pertanyaannya adalah di mana sebenarnya arah kebijakan luar negeri Indonesia sekarang ini? Ada bebas aktif atau sebenarnya mutadzabina baina haula'i wa haula'i? Sedang bingung apa bebas aktif? Salah satu ya pertanyaan saya. Yang kedua, konflik dunia dampaknya besar pada semua negara termasuk Indonesia. Rupiah tadi saya sudah sebutkan. Dan Indonesia sudah cukup lama melakukan apa yang disebut pengekatan. Sampai-sampai di New York ini, bahkan di negara lain, nggak ada halal bihalal lagi, Pak. Karena katanya ada pengekatan biaya gitu. Mohon maaf kalau ada dari KJRI ya, yang seharusnya menghosting kita halal bihalal. Pertemuan tahunan masyarakat untuk saling assalamualaikum saja sebenarnya. Sampai saya bilang sama Pak Konjen, kita kalau perlu bawa makanan yang penting diadakan saja. Potluck saja gitu. Karena itu adalah acara tahunan untuk kita silaturahmi. Tapi ditiadakan karena itu adalah instruksi dari pusat. Ya. Jadi pengetatan tidak halal bihalal. Nah, pada saat yang sama terjadi pengetatan, tapi kalau kita lihat penghamburan dana di Indonesia itu, salah satunya misalnya dengan apa itu? GMB apa? Luar biasa dananya itu, luar biasa. Belum lagi KMP, tahu KMP, Koperasi Mitra Putra dan seperti itu. Jadi sebenarnya duitnya kok banyak selain mengatakan. Jadi ada semacam paradoks ya. Jadi pertanyaan saya kedua adalah sebenarnya kebijakan ini memang begitu yang membingungkan ya di Indonesia. Saya kira itu sekedar pengantar saja. Teman-teman lebih banyak pertanyaan nanti, mungkin saya persilakan kepada Pak. Ya, memang ada yang ketat, ada yang kendor ini. Jadi yang kalau saya sempat sampaikan tuh, Ustaz Samsi di dalam kira-kira 3 menit statement itu, bahwa di bawah dibuat ketat, di atas kendor. Dan ketat kendor, dan itu kemudian menimbulkan paradoks persis. Nah, ini mengganggu kredibilitas. Dan ini Bapak Ibu sekalian, Ustaz Samsi, kalau kita lihat, memimpin di tingkat kota sebesar New York atau provinsi kalau seperti kota seperti Jakarta, apalagi nasional, itu memimpinnya harus pakai nilai. Pakai nilai. Beda dengan memimpin 20 orang, memimpin 2.000 orang. Kalau memimpin 200.000 orang, 200 juta orang, itu pakainya nilai. Nilai itulah yang jadi pegangan. Sehingga saat ini, kalau memimpin pakai pola mengelola 2.000 orang, maka kecenderungannya apa? Micromanagement. Misalnya, bedanya apa sih? Bedanya nih.
tidak boleh bikin acara, itu micromanagement. Kalau pakai nilai, maka katakan begini, lakukan penghematan, itu nilai. Nanti biarkan masing-masing kreativitas tuh, bagaimana menerjemahkan penghematan. Tapi kalau pakai micromanagement, acara ditiadakan, itu namanya micromanagement. Sementara kondisi lapangan beda-beda, dan setiap pemimpin bisa cari jalan keluar untuk penghematan, bukan? Tapi begitu micromanagement nggak berani berbeda. Ketika ada perintah tidak boleh diadakan, lalu mengadakan, jadi salah apa benar? Salah. Tapi kalau perintahnya penghematan, boleh nggak ada kreativitas di mana-mana? Boleh. Itu namanya memimpin dengan nilai dan memimpin dengan micromanagement. Nah, semakin kompleks organisasi, apalagi seperti negara, semakin harus memimpinnya pakai nilai. Nanti itu akan diterjemahkan di tiap jenjang. Nah, kalau pakai nilai, maka ke bawah itu bisa konsisten. Bisa konsisten. Misalnya, contoh nih. Ketika sampaikan bahwa kita harus memberikan kesetaraan kesempatan. Nah, sampai ke bawah itu, terjemahin tuh kesetaraan kesempatan. Harus lakukan, misalnya, memberikan prinsip meritokrasi. Itu sampai bawah itu akan jalan tuh meritokrasi. Karena pakainya nilai. Jadi Ustaz Samsi, yang kalau boleh saya komentar, yang sering terjadi akhir-akhir ini adalah di tingkat pimpinan dilakukan micromanagement untuk tingkat eksekusi. Karena micromanagement tingkat eksekusi, yang di atasnya kemudian jebol. Ini harus dilakukan koreksi, Samsi. Jadi kalau dibiarkan, ini akan jalan terus. Tapi kalau dikritik, bisa berubah tuh. Bisa begitu udah. Pak Dino Patijalal memberikan kritik beberapa hari yang lalu kan. Alhamdulillah, sekarang dubes-dubes yang ngantri diterima minggu ini. Kan ya, demokrasi begitu. Kalau tidak disuarakan, belum tentu diperhatikan. Di sini juga begitu, bukan? Sama, di sini juga begitu. Kalau tidak disuarakan, ya tidak diperhatikan. Karena itu, ini harus disuarakan. Yang Ustadz Samsi sampaikan tadi, tentang, ini menurut saya akar masalahnya karena ada micromanagement. Itu harus dikoreksi, harusnya menjadi berbasis nilai-nilai, prinsip-prinsip. Nah, ini soal Indonesia ini gimana kebijakan internasionalnya, kebijakan luar negerinya. Kalau boleh kalau misalnya saya memberikan pandangan kepada pemerintah, maka saya akan usulkan di tahun-tahun pertama fokus kepada urusan dalam negeri dulu. PR dalam negeri kita ini besar banyak. Dan semua kegiatan internasional itu harus di-backup dengan domestik. Tidak bisa membuat kebijakan internasional, terlibat internasional ketika domestiknya belum beres. Jadi, kalau boleh saya usul, sesungguhnya fokus di situ. Lalu, ketika masuk internasional, per wilayah Indonesia ambil peran proaktif. Di mana? Di kawasan Asia Pasifik. Itu kawasan di mana Indonesia bisa memberikan peran langsung nyata. Yang kedua, suara selatan. Suara selatan itu Indonesia selama ini menjadi juru bicara negara selatan-selatan nih. Ya. Adapun di tema yang seperti persoalan-persoalan lama di Timur Tengah, kita lebih berperan menyampaikan prinsip-prinsip, tapi belum tentu memiliki kemampuan untuk terlibat langsung. Karena untuk terlibat langsung dibutuhkan bekal yang lebih besar. Dan bekal lebih besar itu tidak bisa didapatkan mendadak. Kalau saya boleh menyampaikan pandangan. Lalu, kebijakan luar negeri kita seharusnya tidak menyimpang dari prinsip yang biasa dipegang di Indonesia. Namanya Dasasila Bandung. Dasasila itu 10 prinsip di dalam kebijakan luar negeri. Di dalam ke-10 prinsip itu jangan kita menyimpang. Dan salah satunya, Indonesia adalah negara yang tidak pernah bergeser sedikit pun di dalam dukungan terhadap kemerdekaan Palestina. Nggak pernah. Jadi pemerintah tidak perlu melakukan inovasi
di dalam urusan ini. Lempeng aja sesuai dengan itu. Kenapa tadi saya katakan kebijakan luar negeri harus mencerminkan suasana yang ada di dalam, dan dalam negeri kita ini, dalam negeri yang memiliki kebijakan seperti itu. Jadi saya juga termasuk yang ikut komentar waktu itu, Ustaz Samsi, terhadap kebijakan ikut BOP, karena kami melihat di situ ada banyak sekali problematika. Dan fokus dulu nih domestik kita. Domestik kita ini masih banyak sekali urusan yang rumit. Lebih baik kita bereskan itu. Dan tetangga kita, kalau berbicara tentang tantangan, di tetangga kita ini agak persoalan yang tidak kalah rumit, namanya Myanmar. Myanmar itu, waduh, terhadap masyarakat Rohingya gimana itu di situ? Dan kita lewat begitu saja. Jadi saya lihat, Ustaz, kebijakan Indonesia sekarang ini kebijakan yang seringkali tidak sejalan dengan prinsip dasar sila. Yang kedua, per wilayah region kita sering melampaui, dan menurut kami harus ambil posisi fokus di domestik lebih banyak, baru ke internasional. Apalagi dalam kondisi seperti sekarang. Kondisi seperti sekarang ini, kita betul-betul keteteran di dalam penanganan ekonomi kita. Dan kalau dibuat sederhana, persoalannya adalah di sektor pemerintahan, bukan di swasta. Bapak Ibu kalau perhatikan tahun 97-98, yang bikin kekeliruan itu swasta. Seluruh rakyat harus nanggung. Yang bikin salah swasta yang cari utang, utangnya besar, dalam jangka pendek, dipakai untuk proyek jangka panjang, lalu ada default. Kalau sekarang, swastanya nggak punya masalah. Yang bikin masalah, pemerintah. Pemerintah yang utangnya besar. Pemerintah yang pengeluarannya melampaui kemampuan. Jadi, ini harus dikoreksi cepat. Kalau tidak, seluruh bangsa nanti akan menanggung. Bagaimana kita punya kewibawaan di level internasional ketika urusan domestiknya tidak jadi perhatian, terbengkalai. Sulit sekali.